Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan. Jadi malam ini ada sebuah kisah. Kisah ini dikirim dan ditulis oleh threadnya Cerita Arwah. Cerita ini menceritakan tentang pengalaman temennya dari penulis ini yang mengalami salah sasaran santet dan berakibat fatal di dalam hidupnya. Jadi ini adalah cerita tentang pedagang ruko elektronik dan furniture langganan mereka yang diterpa kejadian-kejadian negatif selama menjalani bisnis. Jadi di tahun 2002 saat itu keadaan finansial papa dan mama sedang lumayan membaik, bahkan mereka baru saja pindahan ke rumah baru. Dan untuk menunjang keperluan elektronik dan beberapa furniture di dalamnya, mama dan papa ini sudah punya langganan, yaitu sebut saja itu adalah Koh Asai. Sebenarnya papa dan mama mengenal dan berlangganan ke Koh Asai ini sudah cukup lama. Selain karena toko elektroniknya yang lengkap, murah, Koh Asai juga menyediakan jasa servis elektronik dengan harga miring. Serta dia memiliki toko furniture tepat di sebelah toko elektronik miliknya. Suatu ketika saat mesin yang belum lama dibeli dari Koh Asai ini secara tiba-tiba macet dan berbunyi berisik di dalam mesinnya. Papa kemudian memutuskan untuk bawa mesin cuci itu diservis di tempat Koh Asai. Dan begitu papa memarkirkan mobil, dari kejauhan, dua ruko milik Koh Asai ini ternyata dalam keadaan tutup. Dan di depan toko miliknya tuh ada tulisan dijual. Nah, papa pun saat itu segera menghubungi Koh Asai untuk tanya sekarang ini ada di mana gitu. Nah, setelah telepon dia tanya dan dijawab, "Oh, saya sekarang sudah pindah, Pak. Kalau mau datang ke sini aja ke toko saya yang baru. Alamatnya masih di daerah Tangerang juga. Nanti selengkapnya alamatnya saya kasih lewat SMS ya." Nah, gak lama masuk sebuah SMS alamat yang dimaksud dan papa segera menuju ke lokasi itu. Dan begitu sampai, papa agak sedikit ragu dan gak percaya. Di sana dia melihat toko milik Koh Asai ini jauh lebih kecil dan hanya memiliki satu toko saja. Mengingat sebelumnya Koh Asai ini mempunyai dua toko bersebelahan yang luas. "Oh, sudah sampai, Pak, sini." Nah, dari dalam ini Koh Asai keluar sambil melambaikan tangan. Papa langsung menghampiri Koh Asai dan mengutarakan maksudnya untuk menservis mesin cuci yang sudah hampir 1 tahun papa dan mama beli. "Oh ya udah kalau gitu, Pak. Mesin cuci ini ditinggal dulu. Kalau udah jadi nanti saya kirim ke rumahnya Pak Edi," kata Koh Asai. Dan sebelum pulang, papa sempat basa-basi tanya kepindahan toko Koh Asai ini dari tempat sebelumnya. Kenapa gitu? "Oh itu gimana ya ceritanya, Pak? Pokoknya panjang. Lagi pula nggak enak kalau cerita di sini. Nanti saya ceritain aja pas saya nganter mesin cuci ke rumahnya Pak Edi." Nah, singkat cerita, sekitar 4 hari kemudian Koh Asai menelpon ke rumah untuk nganter mesin cuci yang sudah diperbaiki. Saat itu sore hari dan sekitar pukul 7:30 malam, Koh Asai benar-benar datang ke rumah dengan 2 orang karyawan sambil mengembalikan mesin cuci yang sudah diperbaiki. Dan setelah dicoba, mesin cuci itu gak ada kendala. Papa segera mengeluarkan uang untuk membayar jasa servis. Dan sesaat sebelum pulang, mama kembali menanyakan kepada Koh Asai, "Loh, Koh, kata suami saya sekarang udah pindah ya tokonya. Masih jualan furniture lagi nggak? Karena mungkin saya ini perlu meja rias untuk di kamar tamu." "Oh, udah nggak lagi, Kak. Saya sekarang udah nggak main furniture. Udah kapok." "Loh, kenapa?" Nah, akhirnya ceritalah Koh Asai itu.
Jadi Koh Asai dan Ci Christine ini istrinya adalah pasangan suami istri yang bisa dibilang sangat diberkahi. Awalnya Koh Asai muda adalah seorang teknisi elektronik biasa. Karena pendapatannya yang mulai banyak, ia memutuskan untuk melebarkan sayap, membuka toko elektronik sendiri. Dari mulai situlah kehidupan Koh Asai mulai melimpah. Ia pun bisa memiliki rumah besar dan beberapa properti lain di kawasan Tangerang. Dalam kelimpahan itu, Koh Asai memutuskan untuk membeli satu ruko lagi di sebelahnya yang rencananya akan dipakai istrinya, itu jualan furniture. Dan rupanya bisnis yang telah lama dirintis oleh Koh Asai ini gak sepenuhnya berjalan mulus. Adapun banyak gangguan dari hal-hal yang di luar nalar. Dari mulai tokonya itu dikirimkan sekantong plastik berisi bunga yang busuk, ada juga dikirimin sekantong nasi basi, dan seringkali didatangi orang gila yang entah dari mana datangnya. Dan yang mungkin gak disadari Koh Asai adalah pernah ada kiriman ceceran tanah kuburan. Semua itu membuat dampak negatif bagi usahanya. Perlahan-lahan pendapatan harian Koh Asai semakin menurun dan juga karyawan tokonya banyak yang gak bertahan lama. Menurut beberapa karyawannya, mereka mengeluhkan sakit yang gak wajar ketika berada di dalam toko. Ini rasanya kepala pusing dan dadanya sesak, tapi kalau keluar toko bisa sembuh sendiri, katanya Koh Asai. Niru ucapan mantan karyawannya dulu. Nah, Koh Asai yang gak percaya sama hal-hal ganjil seperti itu awalnya hanya bersikap acuh dan memilih fokus untuk terus bertahan di antara terpaan badai yang sedang melandanya itu. Hasil baiknya dengan doa sesuai keyakinan Koh Asai serta kerja kerasnya dan ketekunannya, perlahan-lahan dia berhasil keluar dari segala macam ilmu hitam yang membelenggunya. Tapi rupanya Koh Asai nggak bisa bernapas lega. Karena di sekitar tahun 2001-2002, terpaan badai baru mulai mengguncang usahanya lagi. Di tahun akhir 2001, salah satu karyawan Koh Asai yang sebut saja ini namanya Ismet. Saat dia sedang nyapu di bagian depan toko, dia dikagetkan dengan benda kecil jatuh tepat di atas kepalanya. Sontak Ismet saat itu melihat apa yang baru saja menimpa kepalanya itu. Rupanya di situ ada sebuah gulungan kecil kain putih lusuh yang setelah diamati benda itu berbentuk pocong berukuran kecil. Ismet saat itu panik dan langsung teriak dan memanggil rekannya yang lain untuk menyaksikan apa yang baru saja dia lihat. "Loh, ini santet ini, hati-hati nih santet," kata Pak Budi. Pak Budi ini karyawan lainnya. Nah, Koh Asai pun perlahan mendekati dan dia segera membuka gulungan yang berbentuk pocong berukuran kecil itu. Di dalamnya itu ada isinya gulungan rambut, sebuah gigi, dan bunga-bunga busuk dibungkus kertas bertuliskan raja yang lalu terakhir dibungkus oleh kain kafan. Dan dengan tangan yang gemetar, Koh Asai sendirilah yang membakar gulungan pocong itu. Dan singkat cerita, tepat berselang 1 minggu kemudian, rumah Koh Asai didatangi orang yang tidak dikenal saat siang hari. Kebetulan yang membuka pintunya adalah Mas Minto. Mas Minto ini adalah tukang kebun di rumah Koh Asai. "Mas, ini ada titipan makanan untuk keluarga Pak Asai," kata laki-laki misterius yang saat itu datang pakai jaket kulit, bertopi, dan pakai kacamata hitam. Saat Mas Minto mau tanya siapa ini yang ngirim, laki-laki itu dengan cepat pergi menggunakan sepeda motornya menjauh dari rumah Koh Asai. Mas Minto lalu menyimpan kue itu di atas meja makan. Beruntungnya anak-anak dari Koh Asai yang usianya 10 tahun dan 8 tahun saat itu, saat mereka pulang sekolah, mereka itu pulang ke toko orang tua mereka. Dan di rumah itu hanya ada anak yang paling kecil yang usianya 5 tahun dan diasuh sama Mbak Prita. Dan saat sore hari, setibanya keluarga Koh Asai pulang dari toko,
Mas Minto lalu menyerahkan bungkusan kue yang siang tadi dikirim oleh laki-laki misterius yang ditaksir usianya ini kira-kira sudah paruh baya. Dan seperti mendapatkan sebuah firasat buruk, secara tiba-tiba Koh Asai mengingat dengan jelas gulungan pocong yang menimpa kepala Ismet seminggu lalu. Hatinya berdegup cepat begitu menerima bungkusan makanan itu dari tangan Mas Minto, dan di telinganya seperti ada yang membisikkan untuk tidak memakannya. Mas, makanannya saya nggak mau makan ini, apalagi dari orang yang nggak dikenal. Buang aja lah mas, kata Koh Asai. Lupa, sayang kalau dibuang, kelihatannya kuenya enak ini. Ya kalau boleh saya makan aja pak kuenya. Nah Koh Asai ini yang sudah capek dia cuma mengangguk aja, padahal sebenarnya dia juga nggak mau tukang kebunnya itu makan makanan yang dititipkan oleh orang misterius itu. Dengan lahap Mas Minto saat itu memakan kue itu dan membagi sedikit dengan Mbak Prita karena penasaran, dia ingin nyicipin kudapan itu juga. Dan lusa harinya ada yang aneh dari gelagat Mbak Prita serta Mas Minto. Mas Minto mengeluhkan tubuhnya gatal-gatal sehingga saat dia kerja ia selalu saja garuk-garuk tubuhnya sampai menyebabkan beberapa luka. Sedangkan Mbak Prita menjelang maghrib pasti tatapannya jadi kosong dan berkelakuan aneh, yaitu bicara sendiri dengan yang dia sebut itu si Mbah, menggunakan bahasa Jawa apalagi saat tengah malam. Nah, anak bungsu Koh Asai pun seringkali nangis dan gak mau diasuh oleh Mbak Prita lagi karena dia ngaku jika wajah Mbak Prita ini berubah-ubah seperti hantu. Waktu berlalu selama berhari-hari dengan keadaan dua ART-nya yang gak biasa ini, Koh Asai sempat memanggil Pak Budi yang itu salah satu asisten teknisi yang kerja di tokonya. Menurut Koh Asai sendiri, Pak Budi ini bisa melihat atau melakukan hal-hal goib lah. Dan Koh Asai ini ingin memastikan apakah ini sebuah teror gangguan gaib yang kini sudah mulai pindah ke rumah pribadinya apa enggak gitu. Dan setelah Budi sampai dia bilang, "Koh, sebaiknya pindah, jangan di sini lagi. Tokonya juga pindah aja kalau mau selamat," kata Pak Budi dari luar rumah Koh Asai. Saat itu Pak Budi enggan menginjakkan kakinya masuk ke dalam rumah bosnya itu karena dari luar saja ia melihat ada sosok siluman ular besar yang tubuhnya melilit ke seluruh bagian rumah Koh Asai. Tapi kepala ular sosoknya itu adalah nenek-nenek berambut panjang dan memakai mahkota. "Maaf deh Koh, saya nggak berani masuk. Dari sini aja saya udah dilarang buat masuk. Kalau enggak nanti saya celaka. Mending Koh Asai cari paranormal aja yang bisa mengatasi masalah ini," kata Pak Budi. Secara kasat mata mana mungkin ada sosok ular kepala nenek-nenek yang terlihat. Jadi Koh Asai ragu-ragu dengan ungkapan Pak Budi yang seolah seperti ngada-ngada. Dan seiring berjalannya waktu, puncak dari permasalahan Mbak Prita, jadi di tengah malam Mbak Prita yang tidur di kamarnya ngaku jika ia mendengar suara Ci Christine ini manggil namanya 3 kali. Tapi saat Mbak Prita masih dalam keadaan mengantuk, ia merasakan tubuhnya seperti tertindih sesuatu dari atas yang membuat ia nggak ingat apa-apa lagi. Dan saat Mbak Prita nggak ingat itulah dia menembangkan sinden Jawa sambil tubuhnya meliuk-liuk seperti menari. Dan suara dari Mbak Prita membuat seisi rumah terbangun. Mereka panik karena kini Mbak Prita sudah benar-benar kesurupan. Koh Asai yang panik pun meminta Mas Minto ini si tukang kebun untuk segera mencarikan ustadz untuk apapun itu yang bisa menyadarkan Mbak Prita. Dan setelah selesai, singkat cerita, esok harinya dalam keadaan yang sudah sadar, Mbak Prita minta pulang ke kampung halamannya. Ia yang sudah cukup lama ikut kerja dengan keluarga Koh Asai ngaku jika akhir-akhir ini dia sering seperti didatangi sama si mbahnya dulu yang sudah meninggal.
Dan gak hanya itu, Mbak Prita pun ngaku jika akhir-akhir ini dia sering kali diganggu oleh makhluk halus yang terkadang membuat dia sampai gak sadarkan diri. Dan gak mau membuat kegaduhan di rumah itu lagi, akhirnya Mbak Prita mengalah dan memutuskan berhenti bekerja. Di sisi lain, berselang 1 bulan dari kepulangan Mbak Mita ke kampung, Mas Minto keadaan fisiknya semakin memprihatinkan. Dia sudah berulang kali dibawa ke dokter, tapi gatal-gatal di hampir sekujur tubuhnya masih tetap tidak menghilang. Lambat laun, kulit Mas Minto dipenuhi seperti bentolan yang berisi cairan putih yang kalau pecah itu muncul bau amis menyengat. Mas Minto yang awalnya ragu-ragu bahkan gak ada niatan untuk berhenti bekerja karena dia akan melangsungkan pernikahan 4 bulan mendatang. Ia udah nyerah dengan mimpinya untuk menikah. Dengan berurai air mata, Mas Minto pamit pulang karena ingin berobat di kampung saja. Dan otomatis pernikahan yang sudah di depan mata harus ditunda karena Mas Minto akan menggunakan tabungannya itu untuk berobat terlebih dahulu. Karena kasihan sebelum pulang, Ko Asai sempat memberikan obat-obatan dari dokter untuk Mas Minto dan juga Mas Minto diberikan upah pesangon sama seperti kepada Mbak Prita dulu. Ko Asai pun bilang ke Mas Minto, "Mas, cepat sehat kembali. Kalau sudah sembuh, pintu saya masih terbuka buat sampean. Mas boleh kok kerja di sini lagi." Dan sepeninggal kedua ART-nya itu, rumah Ko Asai ini diisi oleh 2 ART yang baru yang sama-sama perempuan. Namanya Mbak Hera dan Mbak Mutia. Akan tetapi baru saja selama beberapa bulan Ko Asai nggak ngalami hal aneh. Rumahnya kini didatangi oleh seorang perempuan muda yang berambut gimbal, berpakaian compang-camping dan benar-benar menyerupai seperti orang gila. Ketika Mbak Hera membuka pintu, dia langsung takut karena ia menyangka jika orang itu adalah orang gila yang kebetulan lewat. Tapi si perempuan itu maksa untuk ketemu dengan Ko Asai. "Saya mau ketemu sama Pak Asai, dia itu majikan saya," gitu katanya sambil teriak. Nah, Mbak Hera segera masuk ke dalam memanggil Ko Asai dan Cik Kristin dengan panik. Awalnya ketika Ko Asai beserta istrinya keluar rumah dan ngintip dari balik pagar, mereka ini saling beradu pandang dan tanya, ini siapa perempuan gila yang datang ke rumahnya. Mereka ini gak menyadari jika itu adalah Mbak Prita karena penampilannya saat ini beda. Tapi yang membuat Cik Kristin menyadari kalau perempuan itu adalah Mbak Prita adalah bajunya yang dipakai oleh Mbak Prita ini kebetulan adalah baju yang pernah dibelikan oleh Cik Kristin saat dulu kerja di situ. "Lupa, itu Prita, Pak. Mama inget itu baju yang dulu Mama beliin buat Prita." Nah, segera Cik Kristin dan Ko Asai saat itu menemui Prita dengan keadaan yang memprihatinkan. Begitu dihampiri, Mbak Prita ini cuma nangis dan bilang minta tolong gitu ke sang majikan. Dan karena kebaikan hati Ko Asai dan Cik Kristin, Mbak Prita dengan tangan terbuka diperbolehkan masuk ke dalam rumah mantan majikannya itu. Cik Kristin segera memberikan Mbak Prita 1 setel pakaian layak dan menyuruh Mbak Prita untuk membersihkan diri. Dan seusai Mbak Prita bersih-bersih, ia lalu dipanggil sama Ko Asai serta Cik Kristin. Ko Asai dan istrinya tanya, kenapa kini penampilannya Mbak Prita seperti orang gila yang gak terurus. Dan saat itu Mbak Prita hanya menunduk dan gak banyak bicara. Ia hanya bilang jika dirinya sedang dalam masalah besar yang selalu menghantuinya. Ada banyak suara-suara di telinga Mbak Prita yang menyuruh Mbak Prita untuk berbuat di luar nalar. Seperti makan sampah, kotoran, bertelanjang di tengah jalan sampai dengan dia mengaku berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ia nggak tahan dengan suara-suara itu semenjak berada di rumah Ko Asai. Oleh karena itu, Mbak Prita ini minta tolong majikannya itu untuk bertanggung jawab nyembuhin Mbak Prita agar dia sehat sedia kala. Ya wes, ya sudah.
ini sebaiknya kamu istirahat dulu. Kamu ini kayak banyak ngawang-ngawang ngomongnya, seperti orang gila. Nah, Ci Christine yang saat itu masih khawatir dengan keadaan Mbak Prita saat itu memilih untuk di rumah saja dan gak jadi pergi ke toko. Ci Christine pun mencari nomor telepon yang bisa dihubungi dari keluarga Mbak Prita ini, sekedar ingin ngasih tahu keadaannya serta minta keluarganya untuk jemput di rumah Ci Christine. Dan setelah dihubungi, ya Allah Bu, kok bisa Prita sampai di sana? Padahal Prita loh di sini nih sudah dipasung sama keluarga, gitu kata paman dari Mbak Prita. Nah, sang paman ini menjelaskan kalau sepulang dari kerja di kota, ya dari rumah Kohasai itu, Mbak Prita ini sifatnya semakin aneh. Ia menjadi pemurung, pemarah, sering bicara sendiri dan sering seperti orang kesurupan. Sudah dibawa ke beberapa orang pintar, tapi ada beberapa pengakuan berbeda dari mereka. Dari yang mulai Prita terkena guna-guna laki yang cintanya ditolak, ada yang bilang terkena tumbal majikan, sampai dengan Prita yang bilang terkena salah sasaran santet yang dituju ke majikannya. Dari semua pengakuan si paman ini, poin terakhir yaitu yang Prita terkena salah sasaran santet itu yang paling masuk di akal. Dan saat itu seketika Ci Christine merasa bersalah. Ia nggak bisa berkata apa-apa lagi, mengingat gimana saat suaminya dikerjai oleh guna-guna ilmu hitam oleh orang yang syirik ke usaha Kohasai. Dan setelah percakapan usai, sang paman ini janji akan menjemputnya sore hari ini, atau mungkin besok hari saat sudah sampai di Tangerang. Si Christine mulai agak tenang mendengar hal itu, tapi saat malam hari dia kembali dikejutkan oleh suara ART, yaitu Mbak Hera sama Mbak Mutia, yang berteriak keras karena seperti ada bayangan hitam yang besar masuk ke dalam kamar. Di saat itulah rupanya Mbak Prita yang tidur satu kamar dengan mereka sudah menghilang, dan seisi rumah menjadi gempar antara takut dan juga muncul tanda tanya besar kemana perginya Mbak Prita ini yang secara misterius. Dan begitu paman Mbak Prita ini sampai, Ci Christine, Kohasai dan 2 RT mereka ini ngasih kesaksian kalau memang benar adanya ini Prita itu yang hilang di tengah malam-malam. Anehnya sang paman ini nggak begitu kaget. Kenapa? Karena di kampung ini Mbak Prita tuh dipasung, ya akibatnya itu seringkali hilang dan kemudian ditemukan sedang jalan-jalan telanjang atau sedang tidur di emperan toko. Tapi karena nggak memiliki uang untuk membawa Prita ke rumah sakit jiwa, dari pihak keluarga sepakat hanya memasung Prita di rumah. Dan sang paman pun pulang dengan tangan hampa tanpa bisa membawa Prita kembali. Dan sebelum sang paman pulang, Kohasai dan Ci Christine berulang kali minta maaf ke pihak keluarga dari Mbak Prita. Mungkin kenapa saat ini Prita menjadi kurang waras karena akibatnya adalah salah sasaran santet yang ditujukan ke keluarga Kohasai. Tapi yang namanya hal nggak kasat mata kalau dibawa ke ranah hukum pun nggak ada hukum pidana maupun hukum perdata karena nggak ada bukti konkret. Sang paman nggak bisa menuntut banyak dan masalah ini hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan Kohasai. Setelah satu masalah selesai, muncul baru masalah yang lainnya, yaitu adalah Mas Minto. Gak berselang lama dari kejadian misterius Mbak Prita, rumah Kohasai ini mendapat telepon penting yang ingin bicara langsung dengan Kohasai. Dan saat sepulang dari toko, telepon rumahnya kembali berbunyi dan si penelpon minta untuk bicara dengan Kohasai. Dari seberang sana rupanya orang yang sedang bicara dengan Kohasai adalah, sebut saja adalah Pak Muzakir. Dia ini adalah ayah dari Mas Minto. Inti dari obrolan mereka adalah dengan segala kerendahan hati Pak Muzakir ini minta bantuan dana untuk biaya pengobatan Mas Minto. Dia didiagnosis terkena kanker kulit dan sudah dibawa berobat kemanapun hasilnya masih nihil.
Tanpa banyak basa-basi, saat itu Koh Asai segera mengirim sejumlah uang ke kampung halaman Mas Minto. Tapi sayangnya hanya berselang gak sampai 1 minggu, Mas Minto menghembuskan napas terakhirnya. Dan singkat cerita, hari-hari Koh Asai kini dipenuhi rasa kecemasan akibat 2 mantan ART-nya yang menjadi salah sasaran santet. Akibatnya Koh Asai sering gak fokus untuk kerja, dan toko yang mulanya ramai perlahan mulai sepi dan banyak ditinggalkan. Anak Koh Asai pun seringkali sakit-sakitan tanpa memiliki jeda. Satu persatu karyawan Koh Asai juga memilih resign dengan berbagai macam alasan. Dan di sana hanya menyisakan Pak Budi dan Ismet saja. Saat Koh Asai menyadari kali ini terpaan badainya terlalu besar, ia kembali diskusi dengan Pak Budi. Ya iya kan Pak, dari awal kan saya sudah bilang, tempatmu ini sudah penuh dengan segala macam santet. Ada yang sengaja ditanam, ada yang sengaja dikirim, sampai ada yang membuat supaya keluarga kamu itu celaka, kata Pak Budi. Pak Budi menambahkan kalau dia tuh pernah mendatangkan orang pintar ke toko tanpa sepengetahuan Koh Asai. Dan menurut pengakuan sang paranormal itu, beberapa toko dari toko milik Koh Asai ini ada pesaing yang merasa sakit hati. Awalnya si pesaing ini yang duluan jualan bisnis furniture. Tapi dengan adanya Koh Asai yang ikut membeli satu toko dan buka toko furniture, omset si pesaing ini menjadi terjun bebas karena furniture yang dijual sama Koh Asai ini harganya jauh lebih murah daripada di tokonya. Dan untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh si paranormal itu, Koh Asai diam-diam berjalan di sekitar toko miliknya untuk mencari pesaing yang dimaksud. Ternyata benar. Di sekitar toko milik Koh Asai ada satu toko furniture kecil yang terlihat sepi. Di sana pun ada si pemilik toko yang berusia paruh baya. Dan saat itu Koh Asai teringat dari pengakuan almarhum Mas Minto yang menyebutkan ciri-ciri orang yang waktu ngirim kue itu adalah orang paruh baya. Dan singkat cerita, setelah diskusi dengan istrinya mengenai beberapa temuannya soal bisnis pesaing, sang istri sepakat untuk nutup tokonya dan menjual rumah mewah mereka. Mereka beranggapan cukup 2 orang korban saja dan gak ingin menambah korban akibat persaingan yang gak sehat. Dan sebelum pindah ke toko lain, Ci Christine berpesan ke suaminya lebih baik membeli toko kecil-kecil saja supaya nggak terlalu mencolok dan menghindari rasa sirik bagi orang-orang sekitar. Dan sekepindahan Koh Asai dan Ci Christine saat ini anak-anak mereka sudah nggak lagi sakit-sakitan dan hidup mereka merasa jauh lebih damai. Terpaan hidup besar ini membuat Koh Asai dan istrinya sadar betapa mengerikannya ilmu hitam dan berhati-hati dengan orang sekitar. Ada pepatah yang berkata rambut boleh sama, hitam, tapi hati orang siapa yang tahu. Pepatah itulah yang kini selalu menjadikan baik Koh Asai dan istrinya lebih peka terhadap lingkungan. Demikian cerita ini yang dibagikan oleh Treatnya Cerita Arwah. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran serta kita bisa memetik hikmah baik buruknya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat, waktu senggang, atau waktu kerja kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.